Kayak kita tuh jadi tambahan orang. Tadi kamu bangunin siapa? Bangunin orang, bagi Rizko. Ketebak-tebak gini kan. Orangnya bangun, ih bukan Rizko mas. Dari pertengahan pos 3, kami melanjutkan perjalanan dengan santai sebab trek sudah mulai terjal dan beberapa dari kami, termasuk saya sendiri, sudah terlihat kelelahan. Tak disangka, di jalur Putri ini ternyata banyak warung-warung semi permanen milik penduduk lokal yang menjajakan minuman, gorengan, juga semangka yang sangat menggiurkan. Sempat saya ingin membelinya, namun segera saya urungkan sebab harganya yang kurang bersahabat dengan kantong. Jadi, jangan takut kelaparan kalau naik gunung gede. Asal bawa uang yang banyak, hitung-hitung ikut menaikkan penghasilan ekonomi lokal, bukan? Hehehe. Sampai Surya Kencana pos 5. Anda Kita sampai di Lewilian. Aku punya gosip terbesar apa cuy? di Surya Kencana tahun ini. Wahyu, gimana Wahyu? Sukses. Di Gunung Udang goreng. Di masa pandemi orang semakin kreatif dalam melihat peluang usaha. Salah satunya Udang goreng. spesialis alat vital. Minat gak? Ada yang ngopi, ada yang jualan tenda. Minat gak? Ya kebetulan pasangan saya merasa puas selama ini dan tidak pernah komplain. Jadi saya tidak butuh. Mungkin Alvan. Alvan mau ganti alat kelamin. Boleh ini, worth it banget untuk di puncak. Di puncak. Testimoninya. Testimoni Wahyu. Gimana? Sungguh enak. Diapain alat vitalnya yuk? Digencet-gencet, diurut-urut, ditarik-tarik masuk. Sambil menikmati kelelahan bersama indahnya sabana alun-alun Surya Kencana, kami jadi berpikir betapa mulianya orang-orang yang membuka jalur pendakian di setiap gunung. Karenanya, orang-orang dapat menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan yang begitu menakjubkan. Karenanya, warga lokal dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dengan memfasilitasi perjamuan setiap pendaki yang datang. Belum lagi dari sekian banyak orang yang mendaki. Dan setelah melihat betapa menakjubkannya alam, ia kemudian menemukan letak eksistensi Tuhan lewat ciptaannya saat itu juga. Berapa banyak pahala bagi mereka yang membukakan jalur di setiap gunung? Hal tersebut menjadikan saya bertekad suatu hari nanti bisa menjadi bagian dari sebuah ekspedisi pembuka jalur di salah satu gunung di negeri ini. Jadi masak apa nih hari ini? Sayangnya, di tempat yang seindah ini, masih ada tangan-tangan nakal yang membuang sampah seenaknya, bertingkah laku seenaknya, misal dengan berteriak-teriak, selain berisik dan mengganggu pendaki lain, dengan berteriak juga membuat hewan yang ada di sekitar area camping takut dan terganggu tentunya. Sangat disayangkan, walaupun kita tidak bisa langsung menghakimi satu pihak saja. Jadi namanya siapa? Teteh namanya siapa? Ini berdosa ini, nganggap aku bapak-bapak. Ya kan, kali aja gitu udah nikah. Jadi istri kedua. Tapi emang sih aku kayak bapak-bapak. Jadi istri kedua. Istri yang pertama. Jadi awalnya naik sama rombongan siapa teh? Rombongan anak ECS. ECS itu apa? Cianjur Selatan. Terus akhirnya bisa milih sama Bung Romzi. Iya, mantap. Males rame. Mana anak-anaknya? Berapa anak? 55. Banyak banget ya. Explore Cianjur Selatan. Itu Mapala ya? Pecinta alam gitu. Mapala kan udah mahasiswa ya. Iya. Bagaimana pendapat Anda dengan pendaki yang buang sampah sembarangan?
Menurut saya pendaki yang gak tahu diri lah. Nggak tahu diri ya. Kan kita berangkat ke atas bawa, ya turun juga harus dibawa. Kita kan namanya orang bertamu ya ke Iya. hutan gitu kan, rumah orang ibaratnya ya. Iya. Nggak harus enaknya sendiri ya. Ini sangat disayangkan loh, ini banyak banget nih sampah-sampah. Kopi yuk. Harusnya lebih ketat ya. aja. Sekarang di menit sampai. Pak, peraturan harusnya lebih ketat apa gimana? Sekarang kita istirahat aja di sini kurang ketat. Oh, kurang ketat ya. Dari tadi pos pertama juga harusnya ada pengarahan. Nah, bener. Mungkin karena terlalu banyak pengunjung. Akhirnya langsung ya kita ya. Sampean kan asli Cianjur kan? Terus berarti kan deket lah sama Gunung Gede kan? Bagaimana tanggapan Anda? Tanggapan Anda tentang banyaknya sampah-sampah di Gunung Gede? Susah tuh. Ya kalau itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau misalkan dia cinta alam, pasti dia bakalan bawa turun sampahnya. Nah gitu. Tapi perlu nggak sih Lagi nih guys. adanya ketegasan dari pengelola gitu? Kayaknya kayak misal tadi kan kita naik nggak nunjukin KTP sama sekali kan? Sendok mana sendok? Itu kita udah bisa naik gitu. Simpen dulu aja di situ. Perlu nggak sih ketegasan gitu? Biar mereka itu tertib atau memang? Sendok dibawa ke bawah. Hah? Itu loh di kantong Nggak sembako masuk kan? kantong sembako. Jadi nggak kayak orang lain ngantri dulu, pakai calo kamu mah. Oh gitu. Dipakai, Kamu sampai pakai? dicek dulu. Oh dicek dulu. Oh berarti kita pakai ilegal. Yang ilegal sih cuma pakai calo. Ya kita ternyata ke sini naik pakai calo anjay. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah. Yang udah kan udah. Naik pakai calo. Yang penting selamat gitu kan. Toh juga kita juga nggak tahu juga kan. Kalau kita nggak tahu kan dimakfu gitu kan. Botol jangan dibuang. Setelah beres-beres tenda dan makan, kami segera masuk ke tenda masing-masing. Kesalahannya adalah kami mendirikan tenda tepat di tengah sabana. Otomatis angin begitu kencang yang memaksa kami untuk masuk tenda lebih awal sebab udara di luar terlalu dingin. Jadi, tips bagi teman-teman yang mau naik gunung, jangan dirikan tenda di sabana. Paling tidak di pinggir sabana yang masih ada pohon-pohon sebagai penadah lawang angin. Jadi angin tidak terlalu menerpa langsung ke tenda. Saranin buat yang memuncak, ingat bawa perlengkapan yang lengkap. Jangan kayak aku pakai kaos kaki. Kalau perlengkapan nggak lengkap ya bukan perlengkapan ya. Ya jangan menyepelekan hal kecil. Ingat. Mau ngapain Sof? Apa? Mau ngapain? Main kartu yuk, menghibur. Kita cari hiburan supaya kita nggak gabut. Tuh, di tas kamu kok. Nih, jadi cara mainnya tuh kita main cangkul-cangkulan ya. Terus paling tertinggi 10, ada 10, ada 9, ada J, Queen, King, As, dan ada Joker kalau cangkulan. Jadi Joker yang paling tertinggi. Oke, siap. Gitu. Jadi kalau keriting kalau tahu gitu. Siap kalau sih. Lanjut. Siap. Jadi maksudnya gimana Sof? Jadi gini, dengan itu Mana? Hidung. Mana Sof? Hitam ini hidung. Ini merah Sof. Ini tulisannya hidung. Kamu nggak ngasih tahu itu merah. enggak emang aku udah tulis sengaja ini. Aku nggak nulis barusan, udah lama ini nulisnya. Ya kan kita nggak tahu, tahunya tuh Jadi kalian merah. tahu sekarang. Gak apa-apa, ini yang punya kartu Yusuf yang bikin aturan Yusuf. Lagu kan? Iya. Pakai. Sekarang kita lagi mau ganggu mereka yang tidur. Ya kali, baru pertama kali puncak, malamnya dipakai untuk tidur kan? Parah ya? Wah, nggak asik. Woi, sahur. Apaan? Yo, woi, cup.
Wah. Ayo, masuk Rusko kita rekam. Woi kok ngopi woi. Woi, sahur. Woi. Anjing. Parah. Anjay. Jadi cukup segitu guys. Sekarang sudah menunjukkan pukul berapa nih? Tapi aku di dalam. Udah Baru jam 12. sekitar jam 10. Jam 11-an loh. Orang-orang masih lagi skidi papap di tendanya masing-masing. Oke ya. Jadi rencananya kita summit jam 3, tapi jam 6 kita masih ngopi-ngopi. Ya bro, puncak kurang lebih sejam dari sini. Kita akan bawa carrier ke puncak sebab nanti kita lintas jalur pulang lewat Cibodas. Jam semoga kita Gak tahu ya, yang camping di sini kayak manusia purba, teriak-teriak terus cuk. Malam-malam teriak-teriak. Menurutku sih kurang etis. Di hutan kita teriak-teriak. Paling enggak ada normalnya. Sangat disayang. ini semua barang-barang jangan ada yang ditinggal kecuali rindu. Iya, mantap. Kami menuju puncak dengan membawa seluruh barang bawaan. Hal tersebut dikarenakan kami akan lintas jalur turun lewat jalur Cibodas. Selain agar paham kedua jalur, pertimbangan kami yang lain adalah pendakian Gunung Gede ini sedang ramai-ramainya. Agak was-was juga kalau meninggalkan barang-barang penting di tenda. Setelah melakukan pendakian total kurang lebih 6 jam, tidak terhitung camp, akhirnya kami sampai juga di puncak Gunung Gede, puncak tertinggi ketiga di Jawa Barat. Walau pemandangan keasrian terganggu dengan ramainya pendaki, namun tidak mengurangi keindahan Gunung Gede yang begitu memukau. Di kejauhan sana terlihat Gunung Pangrango yang begitu gagah, tempat monumental mapala-mapala di Indonesia, yang salah satunya digandrungi oleh seorang aktivis yang bernama Suhoki, dengan tempat camp favoritnya yang bernama Mandalawangi. Semoga kawan-kawan bisa ke sana. Ini goreng sayang. Bukan sayur kok. Sayangnya gaib semua cuk. Kebanyakan nasi yang kita bawa ya. Beras yang kita bawa. Iya. Masak nasi lagi berarti ya? Waduh. Siapa deh? Mas Romzi. Dengan kecepatan tangannya, dia masih turun. Jangan pakai sarung tangan. Pegang dua-duanya kok. Yo. Kuat hatimu. Kasih kelis. Itu yang biru bisa? Bisa ini buat naik. Memang lebih susah pas naiknya guys. Iya. Kalau turun mah enak.